Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mengangkat pujian kita kepadanya. Kita mengangkat hati kita, suara kita, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terus makin mengubahkan hidup kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Dia. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpuji namamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur buat kemurahanmu. Sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Roh-Mu bekerja, ku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penolong yang sungguh, Kau penebusku. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ku bersyukur karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Haleluya. Mari angkat hatimu kepadanya, angkat jiwamu, agungkanlah Tuhan, bersyukurlah kepadanya, sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Kasih setia-Mu selamanya. Oh, Ramatakana lama-lama yaso. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab hanya Kau saja yang layak dipuji, ditinggikan. Oh, kiara lama takana namase, kinatakana lalamo. Sikinara lama takana lama ya se. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Ko rapatakan lama yaso. Hinara lama sikina lama. Kinara patakan lama yase. Oh rapatakan lama.
Sikinera lama lama ya nanamu, kinara lama 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 ya so, hinara patakana nanase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Biar kiranya kuasa-Mu Roh Kudus terus melawat, menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa uang itu adalah segala-galanya. Sehingga orang ketika memiliki cara berpikir yang demikian, mereka menyangka bahwa segala sesuatu kalau dengan ada uang, semua bisa dibeli. Dengan uang kita mungkin bisa membeli apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Kita ingin makan ini, kita bisa membeli. Ada uang kita bisa membeli mungkin barang-barang yang bermerek. Bisa membeli juga bahkan mungkin pesawat kalau uang kita banyak. Namun yang kita tidak mengerti adalah bahwa sebenarnya uang itu bukan segala-galanya. Memang segala sesuatunya memerlukan uang, tapi bukan berarti uang atau harta benda itu adalah segala-galanya. Di saat pandemi seperti ini, orang mengalami dalam kehidupannya, sekalipun mungkin punya uang yang berlimpah, tetapi karena keadaan pandemi, ketika situasi kan sedemikian, orang juga nggak bisa kemana-mana, terbatas situasinya. Nah, oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali melalui pembacaan kita bahwa dalam kehidupan kita, kita harus mengejar dan mencari apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencari dan mengejar sesuatu yang sebenarnya sia-sia dalam kehidupan kita. Pengkhotbah yang dalam hal ini Salomo tentunya mengatakan bahwa jangan mengejar sesuatu yang sia-sia seperti halnya harta ataupun kekayaan. Mengapa demikian? Mari kita melihat bersama-sama dalam pembacaan kita Amsal pasal yang ke-11
ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan dari awal bahwa memang benar kalau kita punya uang atau harta yang berlimpah, mungkin hampir semuanya di dunia ini bisa kita beli. Mungkin bisa membeli kasur yang mahal, atau bisa membayar orang untuk menyewa keamanan, mungkin bisa membeli segala sesuatunya. Tetapi bukan berarti, sebagai contoh sederhana, mungkin kita bisa dengan uang kita pergi ke tempat-tempat wisata atau hal yang lainnya, tapi bukan berarti itu bisa membeli kebahagiaan dalam hidup. Dengan uang yang banyak kita bisa membeli kasur atau tempat tidur yang mewah, yang mahal, yang paling empuk bahkan sekalipun. Tetapi itu tidak menjamin kita bisa tidur dengan nyenyak. Dengan uang yang banyak kita bisa menggaji begitu banyak security ataupun satpam ataupun untuk petugas keamanan untuk menjaga rumah kita. Tetapi bukan berarti dengan cara demikian juga dapat menjamin kita memiliki rasa aman dalam hidup ini. Seseorang bisa saja mungkin menggunakan uangnya kemudian untuk menyuap, terutama di pengadilan, sehingga bisa membelokkan kebenaran, menyuap dan lain sebagainya, sehingga yang salah itu bisa jadi benar dan sebaliknya yang benar pun bisa jadi salah. Nah, ini seringkali terjadi juga di dunia ini, sehingga bukan hanya sekarang ini saja, dari zaman dulu juga terjadi ketika ada praktek suap menyuap dengan uang, sehingga orang bisa kemudian membeli keadilan, sehingga kemudian orang bisa menyalahgunakan itu semuanya dengan uap menyuap, dan sehingga ketika dia salah bisa kemudian diloloskan, dibenarkan lewat banyak hal. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tetapi orang lupa bahwa uang itu bukan segala-galanya, terutama dalam kehidupan kita, menyangkut tentang keselamatan dalam hidup ini. Ada orang yang menyangka bahwa kalau punya harta yang berlimpah itu bisa menjamin keselamatannya. Tidak sama sekali. Keselamatan adalah harga yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan emas ataupun perak sebanyak apapun di seluruh dunia ini, tidak dapat membeli keselamatan atas jiwa kita, atas kehidupan kita. Semua hanya bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus yang telah dicurahkan, bayarkan buat kita semuanya. Sehingga kita semuanya yang tadinya hamba dosa, orang yang hidup dalam tidak kebenaran, tidak ditebus oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kita mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, maka bagian yang pertama dalam doa pagi di pagi hari ini adalah agar kita jangan mengejar apa yang merupakan sebuah kesia-siaan. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan berarti kita nggak boleh kemudian mencari dan lain sebagainya. Boleh, tetapi kalau itu tujuan utamanya kita ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita kaya raya, berlimpah dan lain sebagainya, maka itu sebuah tujuan yang sangat keliru. Karena seringkali ketika orang sudah memiliki harta yang begitu banyak, maka hatinya juga berubah, sehingga orang tersebut bisa menjadi tinggi hati, orang tersebut bisa hatinya terikat dan terpikat dengan harta, sehingga susah sekali bagi orang tersebut untuk mau kemudian mengikut Tuhan. Dia lebih cinta hartanya dibandingkan cinta akan Tuhan. Salah satu contohnya adalah seorang muda yang kaya raya, yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat?" Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Lakukanlah ini, itu, dan lain sebagainya." Dia mengatakan, "Guru, semua sudah saya ikuti sejak saya masih sangat muda." Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dengan hidupnya dan berkata, "Oh, kalau begitu, sekarang pulanglah, jualah semua hartamu dan ikutlah aku." Maka orang muda itu sedih mendengar jawaban Tuhan, karena jawaban Tuhan tidak seperti yang dia harapkan. Dia berharap bahwa, oh, engkau sudah sangat sempurna, engkau sudah sangat baik, sudah kaya raya,
taat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya karena hartanya banyak, dia lebih cinta hartanya dibandingkan cinta Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita mari belajar, jangan mengejar sesuatu yang sebenarnya itu tidak akan memberikan faedah sama sekali dalam hidup kita. Bahkan pada hari kemurkaan, pada saat kita diperhadapkan dengan kematian sekalipun, itu tidak berguna, itu tidak dapat menolong. Saya pernah membaca sebuah kisah bahwa di Tiongkok pernah terjadi seorang yang sangat kaya, dia membawa istrinya untuk berobat ke rumah sakit supaya dokter dapat menyembuhkan dia dan melepaskan dia dari kematian. Karena dia mengalami sakit kanker yang sangat parah. Maka pada waktu itu segala upaya, dia berpindah-pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya, bahkan rumah sakit yang terbaik di negara itu. Dia sudah coba, tapi alhasil dokter mengatakan, kami sudah berusaha semampunya, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah tiada. Orang itu kemudian mengatakan, ini saya bawa uang 1 koper. Kalau masih kurang, saya ambil lagi sebanyak-banyaknya. Saya akan kasih semua untuk dokter. Yang penting dokter bisa selamatkan istri saya dari kematian. Dokter mengatakan, sekalipun Bapak memberikan semua uang yang ada di dunia ini, tetap itu tidak bisa mengubahkan keadaan. Itu tidak bisa menyelamatkan nyawa istri Anda. Sudah bayangkan, seberapa besar banyak pun uang yang kita punya, itu tidak dapat menyelamatkan kita. Terutama pada hari kematian dan kemurkaan. Oleh karenanya jangan mengejar sesuatu yang sia-sia. Tapi dalam kehidupan kita, kita harus mencari dan mengejar harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, bijaklah dalam kehidupan kita. Bukan berarti harta itu salah, bukan berarti punya uang itu salah, tidak. Tapi jangan sampai kemudian kita mengandalkan uang untuk segala sesuatunya, termasuk mengandalkan uang untuk keselamatan kita. Jangan sampai kita kemudian hati kita melekat pada uang, sehingga kita begitu cinta uang, cinta harta dibandingkan cinta Tuhan dalam hidup ini. Jangan tunggu kemudian kita berpikir, oh nanti kalau kaya raya baru cinta uang. Enggak juga. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Misalkan pada saat kita diperhadapkan dengan situasi keadaan, kita harus beribadah tapi di sisi lain usaha sedang rame. Mungkin kita lebih tergoda, aduh ini kesempatan, kapan lagi saya bisa merasakan dapat hasil yang begitu banyak. Tetapi kita lupa ada hal yang penting, kita beribadah kepada Tuhan. Terkadang kelimpahan itu juga adalah sebuah cobaan. Jangan sampai karena kelimpahan justru membuat kita jauh dari Tuhan. Lebih baik kita terus mengarahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita berhadapkan dengan situasi yang seperti apapun, kita mau menyediakan waktu, oh saya mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin rame, sekalipun mungkin pada waktu itu banyak sekali orang yang membeli dan lain sebagainya. Tapi kita harus utamakan bukan harta, bukan uang, tetapi Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk mari bersama-sama pagi hari ini. Anda bisa tulis di live chat saudara, yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Bahwa Yesuslah yang terutama dalam hidup kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita mengejar yang utama dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang dapat memberikan keselamatan. Uang, harta benda tidak berguna sama sekali, tidak dapat menyelamatkan kita. Sebanyak apapun harta yang Anda punya, mari kejarlah apa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai sekarang ini, bukan lagi waktunya bagi kita untuk terus mengejar uang dan uang, harta dan harta. Tapi mari mengejarlah apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Gunakan waktu hidup kita sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Ada filosofi dari pohon pisang. Kalau saudara perhatikan, pohon pisang itu hanya hidup sekali. Dan tapi yang menarik, sekalipun hidupnya hanya sekali, tetapi sebelum dia ditebang atau kebun karena mati, dia lebih dulu menghasilkan buah. Walaupun buahnya hanya sekali itu saja dia berbuah, tapi dia menghasilkan buah yang cukup banyak. Nah, setelah menghasilkan buah, biasanya orang akan tebang dan kemudian dia mati. Tapi sebelum dia mati,
Dia sudah memberikan dampak, memberikan hal-hal yang luar biasa menjadi berkat. Dia memberikan buahnya menjadi berkat, daunnya bisa dipakai, digunakan, batangnya juga bisa digunakan, pelepahnya. Bahkan juga sebelum dia mati, pohon pisang itu juga sudah memberikan tunas satu kehidupan yang baru untuk selanjutnya, sehingga betul-betul berguna, sangat-sangat berguna. Demikianlah kira-kira filosofinya buat setiap kita. Hidup kita memang di dunia ini hanya sekali, tetapi bukan berarti kita akan sesali hidup di dunia yang sekali ini, tapi kita harus manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kita hanya hidupnya di dunia ini sekali dan singkat lagi, tapi kita harus hidup berbuah bagi Tuhan, berguna, bermanfaat untuk memuliakan nama Tuhan dengan berbuah, tapi juga hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain, mendatangkan berkat lewat seluruh kehidupan kita, bahkan juga bisa menghasilkan generasi, mewariskan hal-hal yang baik untuk generasi yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan terus kita mengejar harta benda ataupun uang, tetapi kejarlah apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya bagi kita. Ingatlah bahwa uang bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya, tapi Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan setiap kita. Jangan ketukar, sehingga kita bisa melakukan hal yang keliru dan salah dalam hidup kita. Uang gak bisa jamin keamanan, tapi Tuhan bisa memberikan rasa aman yang sesungguhnya dalam hidup kita. Uang tidak bisa memberikan rasa berharga, hanya rasa berharga yang sementara dan semu. Tapi Tuhanlah yang bisa memberikan rasa berharga yang sesungguhnya ketika Dia menebus setiap kita dengan darahnya yang mahal. Uang tidak bisa memberikan kepada kita jaminan keselamatan, tapi Tuhan bisa memberikan jaminan. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Satu-satunya kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri, tapi Tuhan bisa memberikan kepastian buat setiap kita. Mari kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Engkaulah yang terutama di dalam hidup ini. Engkaulah yang utama dalam hidup kami, Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan, buat kasih setia-Mu. Ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Kau yang terutama di hidupku. Kau yang terutama di hidupku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kau yang terutama di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan selanjutnya, bahwa dulu apa yang dikejar dalam hidupnya,
Dulu apa yang merupakan sebuah kebanggaan, yang dia pikir itu adalah segala-galanya, maka dia mengejar hal itu. Apa yang dipandang, dianggap sebagai sebuah kemuliaan bagi Paulus, yaitu ketika memiliki mungkin gelar orang yang sangat berpendidikan dan segala macam yang merupakan kebanggaan dan kemuliaan dunia pada waktu itu dan lain sebagainya. Semua dipunyainya, semua dimilikinya. Tapi ternyata ketika apa yang dipikir semuanya adalah segala-galanya, kemuliaan duniawi ini, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan apa yang dulu aku anggap sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang merupakan kebanggaan dalam hidup, ternyata adalah sampah. Dan dia mau mengejar apa yang benar, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekalipun dalam pengejaran akan panggilan surgawi ini, dia tentu banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya tidak membuatnya menjadi orang yang berkecil hati ataupun berputus asa. Tetapi dia tetap bersuka cita sekalipun di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita sudah seharusnya lah ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak lagi mengejar apa yang sebenarnya merupakan kemuliaan duniawi ini, apa yang merupakan kebanggaan duniawi ini, dan kita mengejar kepada sesuatu yang benar dan bernilai kekal, yaitu kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan, panggilan surgawi di dalam Tuhan. Jangan sampai karena kita terlalu mengejar kekayaan dan harta dunia, kita kehilangan hal yang berharga, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ingatlah akan cerita dari istri Lot. Dia ketika terjadi wabah, ketika terjadi kemurkaan Tuhan yang menimpa Sodom dan Gomora, maka pada waktu itu pun harta sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan. Tapi ketika Anda perhatikan, Abraham ketika berdoa buat Lot terutama juga, kemudian ketika dia bersyafaat, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau ada orang yang benar, Tuhan memurkai tidak, dan lain sebagainya. Ketika tawar-menawar dengan Tuhan, ternyata bukan harta tidak dapat menyelamatkan sama sekali, tapi kebenaranlah yang dapat menyelamatkan. Lot pun diselamatkan oleh karena Abraham berdoa bersyafaat bagi Lot. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagian yang kedua ini dalam kehidupan kita. Selama kita masih diberikan waktu kesempatan, kita tidak tahu sampai kapan, tetapi mari kita pergunakan waktu-waktu dan hari-hari dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan telah membayar kita dengan harga yang mahal, sebuah panggilan surgawi yang luar biasa dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan hidup kita saat ini untuk yang terbaik, mempermuliakan nama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Pada bagian yang kedua, firman Tuhan mengatakan, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Apa gunanya orang punya seluruh dunia ini, tapi kehilangan jiwanya atau kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kebenaran yang akan melepaskan orang dari maut. Karena apa yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini, segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan kelak. Kalau di dunia ini, karena dengan uang, dengan harta, keadilan bisa dibelokkan. Sehingga yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tetapi tidak demikian ketika kita berada di tata pengadilan Tuhan. Semua orang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua orang akan diadili sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan di situ pengadilan sesungguhnya. Tidak ada orang yang bisa membeli dengan hartanya, dengan uangnya, tidak berguna sama sekali. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, hiduplah dalam kebenaran. Sehingga firman Tuhan mengatakan, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ketika Tuhan Yesus membenarkan kita oleh anugerahnya, oleh kasihnya, kita orang yang tidak benar, kita orang yang bersalah, orang yang berdosa, yang harusnya dihukum, tetapi karena kasih Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan.
sehingga kita punya status baru sebagai orang benar, orang yang merdeka. Tetapi apakah selesai di situ? Tentu saja tidak. Kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, disitulah kita belajar hari demi hari, kita belajar hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Orang mungkin mengatakan, Pak, namanya masih manusia, Pak, punya kelemahan, punya keterbatasan. Nggak mungkin bisa terus hidup dalam kebenaran. Sering mungkin masih hidup dalam dosa, pelanggaran, kesalahan, jatuh bangun dalam dosa yang sama, dan lain sebagainya. Benar, kita punya kelemahan dan keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan, aku tidak meninggalkan kau sendirian sebagai yatim piatu, tetapi aku memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menginsafkan kita dari dosa, mengingatkan kita akan penghakiman, membawa kita pada seluruh kebenaran, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika kita menjalani kehidupan kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam hidup kita, menuntun kita, membimbing kita, memimpin kehidupan kita. Kita akan dibawa pada seluruh kebenaran Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, terkadang kelemahan kita berkata, bolehlah kompromi sedikit-sedikit. Terkadang dalam kelemahan kita berkata, nggak apa-apalah berbuat dosa sedikit, dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kita, nggak boleh, ini nggak benar, ayo hidup benar dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan semakin kita mau tunduk, taat pada tuntunannya, pada pimpinannya, kita akan dibawa pada jalan kebenarannya, pada seluruh kebenarannya, sehingga firman Tuhan dapat kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kebenaran itu akan melepaskan kita dari maut. Tetaplah hidup dalam kebenaran, sekalipun mungkin tidak populer. Tetaplah hidup dalam kebenaran, sekalipun mungkin kita akan dijauhi, mungkin akan mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Tapi tetaplah hiduplah dalam kebenaran. Orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran, terkadang ada saja cobaannya, ada saja tantangannya dan pergumulannya. Sebagai contoh, Daniel, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Ada orang yang gak suka dengan apa yang dilakukannya. Maka Daniel mengalami, karena hidupnya dalam kebenaran, ada sebuah penderitaan yang harus dialami. Dilepaskan diambil jabatannya, kedudukannya, semua fasilitasnya, dan kemudian dimasukkan ke gua singa. Nyawanya terancam. Tapi kebenaran itu melepaskan dia dari maut. Sehingga Daniel tidak mati karena diterkam oleh singa. Mengapa demikian? Tuhan mengatupkan mulut singa itu karena dia adalah orang benar. Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita tidak perlu kita membenarkan diri. Semakin kita membenarkan diri, semakin kita malah justru tidak benar di mata Tuhan. Lebih baik ketika kita sudah salah ataupun keliru, kita segera mengaku dan bertobat. Maka disitulah kita dibenarkan oleh Tuhan. Hanya sayangnya orang lebih suka untuk mencari pembenaran diri, termasuk menggunakan ayat firman Tuhan, termasuk dengan banyak berdalih dan lain sebagainya untuk membenarkan diri. Orang nggak mau mengaku. Tapi kita mau belajar, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, barang siapa ngaku sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan, dosa, dan pelanggarannya. Asal ngaku. Nah, ini yang penting buat kita selama kita masih hidup dalam dunia ini. Ketika Roh Kudus ingatkan, ini loh ada kekeliruan, ini ada yang salah, segera ngaku, segera bertobat. Maka itu akan dibereskan, tidak diingat lagi. Segala sesuatu yang sudah kita akui, yang sudah kita bereskan di hadapan Tuhan, sudah tidak diingat dan diperhitungkan lagi. Oleh karenanya, saudara dikasih Tuhan, mari hiduplah dalam sebuah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan mencari pembenaran diri. Itu tidak ada artinya, itu tidak ada gunanya. Ya mungkin memberikan kepuasan bagi diri kita sendiri, kita merasa benar. Tetapi sama sekali tidak memberi faedah apa-apa. Tidak ada kebenaran di hadapan Tuhan. Mungkin di depan orang kita merasa, kita paling benar. Karena seringkali sudah salah orang masih ngegas. Masih ngomongnya merasa paling benar. Itu manusia, sifat dasarnya demikian. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Roh Kudus akan menolong dalam hidup kita, dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia
Dia akan menuntun, dia akan menolong kita, sehingga kita akan dimampukan oleh anugerah daripada Tuhan. Dan kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Tidak perlu membenarkan diri atau mencari pembenaran diri. Nggak ada gunanya. Lebih baik tetaplah hidup dalam kebenaran. Tuhanlah yang akan memberikan keadilan buat kita. Terkadang dalam hidup kita perlu melepaskan hak kita untuk membela diri dan lain sebagainya. Biarkan Tuhan menyatakan keadilannya buat setiap kita. Karena pembelaan itu ataupun penghakiman itu adalah hak Tuhan. Bahkan pembalasan juga adalah hak Tuhan, bukan kita yang mengadakan pembalasan. Kalaupun ada sesuatu hal, bagian kita yang mengampuni dan mengasihi. Tuhanlah yang memberikan keadilan buat setiap kita. Itu jauh lebih baik, seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel bisa saja mengelak atau membenarkan diri, namun Daniel tidak. Dia terima apa adanya. Tuhan menunjukkan keadilannya, pembelaannya kepada Daniel. Lewat apa? Mulut singa dikatupkan. Dia tetap hidup. Disitulah raja tahu, oh ini yang benar, ini yang gak benar. Sehingga Daniel dilepaskan dari maut, dari bahaya. Dan kemudian orang-orang yang telah memfitnahnya, membawanya, menjerumuskan dia pada hal yang salah, orang tersebut dimasukkan ke gua singa. Belum masuk begitu lama, langsung diterkam singa, dikoyakkan. Anda bisa melihat bagaimana keadilan terjadi. Kalau Tuhan beracara, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tuhan melihat segala sesuatunya. Kalau manusia terbatas, tapi kalau Tuhan tidak terbatas, Dia tahu sampai kedalaman hati dan hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari kita sadari, jadikan Tuhan tetap yang terutama dalam hidup kita. Dan tetaplah kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenarannya. Maka itu akan melepaskan kita dari maut. Dan kita boleh mengalami keselamatan. Pada hari kemurkaan pun kita mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sudah kami dengar pagi hari ini. Membuka mata kami semuanya. Agar kami tidak lagi mengejar hal yang ternyata adalah sia-sia, yaitu uang dan harta benda yang begitu banyak. Kami mengejar apa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu kebenaran. Maka dengan jalan demikian Tuhan membebaskan kami, menghindarkan kami dari maut. Kami mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Melalui karya salib-Mu di atas kayu salib Tuhan buat setiap kami. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu Tuhan terpecah bagi kami semuanya. Sehingga kami boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan, penebusan dalam kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, biar kiranya berkat kasih anugerah Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu buat negeri ini, terutama pada saat menghadapi situasi karena pandemi Tuhan. Sehingga negeri ini dapat melewati masa-masa yang sukar ini, tentu dengan pertolongan Tuhan, tentu dengan anugerah Tuhan di dalamnya. Memberkati setiap upaya tindakan dari pemerintah, Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik, dihindarkan dari segala niat-niat yang tidak baik, dari mungkin oknum-oknum tertentu yang mungkin berusaha Tuhan untuk mengambil keuntungan dari sebuah kesempitan atau kesulitan yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, bahkan seluruh jajaran TNI Polri yang ada Tuhan, sampai tingkat yang ada di daerah kami di tempat ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Tapi roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mengerjakan segala sesuatunya. Setiap kebijakan, keputusan yang diambil untuk membawa sebuah kebaikan bagi bangsa kami, tapi juga bagi daerah kami di tempat ini. Memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar oleh COVID, dimanapun mereka berada, mungkin mereka yang sementara isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, ataupun dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah dan melawat setiap mereka. Mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup, yang menyembuhkan, yang melawat, dan yang menyelamatkan mereka semuanya Tuhan. Demikian juga para tenaga medis, dokter, perawat, relawan yang bertugas, Tuhan memberkati. Beri sehat kuat daripada Tuhan, tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Berdoa buat setiap kami. Bagi hari ini Tuhan, kalau di antara kami mengalami pergumulan dalam hidup, kami mengangkat tangan dan hati kami kepada Tuhan. Kami berseru kepada nama Tuhan. Dan kami percaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kami mengalami jalan keluar daripada Tuhan. Tapi juga kami mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau sebentar selesai doa pagi ini Tuhan,
Kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami bermohon kepada Tuhan tetap Tuhan menyertai, menuntun langkah hidup kami. Kami mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Baik kami yang bekerja berusaha, baik kami yang melanjutkan studi pendidikan kami, baik kami yang melakukan aktivitas kehidupan kami sehari-hari, Tuhan tetap memberkati setiap langkah hidup kami. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus tetap mengasihi, menyertai, dan memelihara hidup kita sekalian.